Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Saya masih menemani di dalam syafaat malam. Cerita kita yang mengawali perenungan atau refleksi malam hari ini judulnya Jadi Kapan Saya Akan Mati? Nah, nikmati saja cerita ini, jangan terusik oleh hal-hal teknis, ilmiah, kedokteran, dan sebagainya. Dikisahkan ada seorang gadis kecil bernama Sharon, berusia sekitar 6 tahun. Dia sakit, terserang virus asing yang sulit diobati. Ketika sakitnya makin parah, dokter mengatakan bahwa ada satu cara yang masih bisa dicoba dan mungkin bisa menyelamatkan gadis kecil ini. Rupanya beberapa waktu sebelum Sharon sakit, Christian, kakak laki-laki gadis kecil ini, pernah terserang virus yang sama. Entah bagaimana, tentu dengan pertolongan Tuhan, Christian yang berumur 8 tahun itu selamat. Dia sembuh. Maka yang mau dicoba oleh dokter adalah mentransfusikan darah Christian ke dalam tubuh Sharon, adiknya. Dokter membicarakan dan menjelaskan kemungkinan ini kepada orang tua Christian dan Sharon. Setelah mereka memberikan persetujuan, dokter itu berkata kepada Christian, "Christian, adikmu bisa tertolong kalau darahmu ditransfusikan kepadanya. Apakah kamu bersedia memberikan darahmu untuk Sharon adikmu?" Mendengar itu, Christian terdiam sejenak. Matanya memancarkan rasa takut dan kelihatan dia ragu. Tapi kemudian dia berkata, "Baik, aku akan memberikan darahku untuk Sharon adikku kalau itu bisa menyelamatkan dia." Nah, singkat cerita, Ibu Bapak Saudara-saudara, transfusi dilakukan. Dan sejam sesudahnya, ketika dokter datang, Christian dengan ragu dan terbata-bata bertanya, "Jadi, dokter, kapan saya akan mati?" Saat itulah dokter tersadar mengapa ketika ditanya apakah Christian bersedia memberikan darahnya untuk menolong adiknya, Christian sempat kelihatan ragu-ragu dan takut. Rupanya pemuda kecil ini berpikir bahwa kalau darahnya ditransfusikan kepada adiknya, maka dia akan mati. Ketika menyatakan ia bersedia untuk diambil darahnya dan ditransfusikan kepada Sharon adiknya, yang sebenarnya ada dalam benak Christian bahwa ia akan mati demi menyelamatkan adiknya. Itulah kasih yang sejati. Kasih sebagaimana yang Tuhan Yesus demonstrasikan, maka sangat bisa dimengerti kalau Tuhan juga mengajarkan dan memerintahkan seperti dicatat dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai dengan 14 demikian. "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya.
Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Betapa indahnya kehidupan ini jika setiap orang saling mengasihi seperti Christian mengasihi Sharon adiknya, bersedia memberikan nyawa demi mewujudkan kasihnya. Bagi kebanyakan kita, hal mengasihi sampai memberikan nyawa mungkin adalah sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan atau pikirkan dengan sungguh-sungguh. Oke, understood, dapat dimengerti. Tapi dengan mengatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bukankah Yesus mau menegaskan bahwa dalam kasih sejati mestilah ada pengorbanan? Mengaku mengasihi pihak lain tapi tidak bersedia berkorban untuk pihak yang dikasihi adalah sama dengan menipu diri sendiri dan juga menipu pihak lain itu. Mulailah dari diri sendiri dan dalam lingkup terkecil, dalam relasi sebagai pasangan suami istri, dalam kehidupan sebagai keluarga bati, orang tua anak, dalam relasi dengan keluarga besar, dalam keberadaan selaku persekutuan orang percaya, dalam keseharian hidup dengan siapapun yang kita temui. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur karena Engkau adalah Sang Maha Kasih. Dan di dalam Yesus Kristus kami boleh melihat, mengalami bagaimana kasih sejati yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Ketika Yesus Kristus bersedia untuk mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya di kayu salib, agar kami yang sepatutnya binasa, kami beroleh selamat. Maka kami rindu untuk boleh melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Dan kami mau mengawali dengan kesungguhan kami mohon pengampunan. Sekiranya dalam relasi dengan orang lain sangat mudah untuk mengatakan mengasihi namun enggan untuk berkorban. Bahkan juga hal yang sama kami praktikkan dalam relasi dengan Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon agar kami boleh dianugerahi kemauan dan keberanian untuk mempraktikkan kasih yang dibarengi dengan kesediaan berkorban, baik dalam relasi dengan Tuhan, tapi juga dalam relasi dengan sesama. Untuk itu kami memohon. Ya Bapa, kami berdoa bagi kehidupan yang akan dijalani sepanjang minggu yang baru ini. Kiranya persebaran COVID-19 makin dapat ditekan. Masyarakat makin sadar untuk berdisiplin menerapkan protokol kesehatan. Juga agar perawatan dan pengobatan para pasien positif COVID-19 dapat membuahkan hasil yang makin baik. Untuk itu kami berdoa.
Kami juga berdoa bagi pemerintah dan swasta agar dapat bersinergi dalam mengatasi dampak pandemi untuk aspek perekonomian, sehingga negeri ini dapat bertahan bahkan terlepas dari ancaman resesi berkepanjangan. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah pada hari Minggu ini sekalipun masih secara online. Maka kami juga mohon Tuhanlah yang menyempurnakan persiapan dan kesiapan semua pihak untuk penyelenggaraan sakramen perjamuan kudus online pada hari Minggu tanggal 4 Oktober mendatang. Kalau sebentar kami akan beristirahat, maka kami menyerahkan lagi seluruh keberadaan kami, seisi keluarga, baik orang-orang yang ada bersama dengan kami maupun mereka yang berada di tempat lain. Kiranya tangan kasih Tuhan yang terus menopang dan menaungi, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik dan besok menyambut hari baru dengan penuh sukacita, dengan penuh syukur. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapa, saudara-saudaraku. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.